Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat bertemu di pembelajaran virtual malam hari ini. Salam beriringan salawat tak lupa pula kita hanturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada pertemuan virtual kali ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kebijakan Publik dalam Politik Hukum, Membangun Demokrasi yang Berkelanjutan untuk Masyarakat. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Anggun Nuraisi Sagli selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Dan tentunya bersama rekan-rekan saya ada Rifat Faruk Muhammad, Syarliana, Teona Kezia Marimbun, Nuzul Qur'ani, Andi Ahmad Syahrizal, Aswar Salim, Sultan Abdul Bimantara, dan Afika Aulia Ahsani. Untuk mengefisienkan waktu, maka dari itu saya memulai memasuki materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kebijakan publik dalam politik hukum berkembang sejalan dengan usaha membangun negara hukum yang demokratis. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak awal, mencerminkan semangat untuk menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Seiring waktu, perubahan dan peningkatan kebijakan publik dilakukan guna menanggapi berbagai tantangan hukum yang muncul, seperti globalisasi, korupsi, dan hak asasi manusia. Kebijakan publik dalam politik hukum. Kebijakan publik dalam politik hukum di Indonesia juga semakin memperkuat partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Proses keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum menjadi bagian integral dari demokrasi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem perundang-undangan berkontribusi pada legitimasi kebijakan publik, memastikan representasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifat Faruk Muhammad. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Aspek penegak hukum menjadi fokus utama kebijakan publik dalam politik hukum. Berikut beberapa pokok kebijakan publik dalam penegakan hukum. Yang pertama, reformasi sistem peradilan. Reformasi peradilan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, independensi, dan kualitas sistem peradilan. Yang kedua, penguatan lembaga penegak hukum. Peran lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan diperkuat untuk memberantas korupsi dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, kebijakan publik dalam politik hukum di Indonesia juga mencakup upaya harmonisasi hukum. Yang keempat, menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dalam norma-norma internasional. Sejalan dengan tuntutan globalisasi, upaya dilakukan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan norma-norma internasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan internasional dan memfasilitasi investasi serta perdagangan lintas batas. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya kepada Saudari Syarliana. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan rekomendasi kebijakan publik yang selanjutnya, yaitu pemberdayaan masyarakat. Jadi, meskipun progres telah dicapai, kebijakan publik dalam politik hukum dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kompleksitas masalah hukum, korupsi, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Jadi solusi untuk tantangan ini yaitu melibatkan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait, penguatan sistem pengawas, dan edukasi masyarakat tentang hak-hak hukum mereka.
Masa depan politik hukum di Indonesia membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan infrastruktur hukum, peningkatan kualitas pendidikan hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan politik hukum di negeri ini. Sehingga dengan demikian, kebijakan publik dapat terus beradaptasi dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Dewana Kezia Marimbun. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi materi selanjutnya yaitu keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mendorong partisipasi yang efektif, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait rencana kebijakan hukum. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih baik memahami isu-isu hukum yang sedang dibahas dan memberikan kontribusi berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian, penguatan partisipasi masyarakat dalam politik hukum juga membutuhkan peningkatan literasi hukum. Program pendidikan hukum dan kampanye kesadaran masyarakat membantu meningkatkan pemahaman umum terkait sistem perundang-undangan dan hak-hak mereka. Masyarakat yang lebih teredukasi cenderung lebih aktif dan berdaya dalam memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan hukum. Kemudian meningkatkan literasi masyarakat terkait hukum, di mana penguatan partisipasi masyarakat dalam politik hukum juga membutuhkan peningkatan literasi hukum. Program pendidikan hukum dan kampanye kesadaran masyarakat membantu meningkatkan pemahaman umum terkait sistem perundang-undangan dan hak-hak mereka. Masyarakat yang lebih teredukasi cenderung lebih aktif dan berdaya dalam memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan hukum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pemateri selanjutnya Nuzul Qur'ani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan stakeholder. Stakeholder seperti organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis memiliki peran signifikan dalam proses politik hukum. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan berbagai perspektif dan kepentingan. Konsultasi dengan stakeholder juga membantu mengidentifikasi potensi dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan bisnis. Partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik terkait implementasi kebijakan dan dapat mengawasi apakah tujuan-tujuan kebijakan tersebut tercapai dengan baik. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat juga tercermin dalam semangat kolaborasi masyarakat. Pemerintah dan stakeholder perlu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dalam politik hukum. Kolaborasi ini menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Setelah kebijakan hukum diimplementasikan, proses evaluasi yang melibatkan masyarakat menjadi penting. Umpan balik dari pelaksanaan kebijakan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut terus relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam politik hukum, Indonesia dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder merupakan fondasi utama bagi pembangunan politik hukum yang berkelanjutan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Pemateri selanjutnya yaitu Andi Ahmad Syahrizal. Dengan ini saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yakni konsep demokrasi yang berkelanjutan. Demokrasi yang berkelanjutan adalah suatu konsep yang menggabungkan antara prinsip-prinsip demokrasi dengan prinsip keberlanjutan, kemudian menciptakan kerangka kerja yang mendorong partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini mengakui bahwa demokrasi yang sehat dan yang berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek politik saja, tetapi juga mencakup aspek lain seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pemateri selanjutnya yaitu Aswar Salim. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu prinsip demokrasi berkelanjutan. Demokrasi berkelanjutan menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Sistem demokratis yang berkelanjutan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga diterapkan dalam distribusi sumber daya dan manfaat ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Partisipasi publik yang luas dan transparansi menjadi pijakan utama dalam demokrasi berkelanjutan. Masyarakat berperan aktif dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Inisiatif ini menciptakan lingkungan di mana kebijakan dan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Pemateri selanjutnya Sultan Abdul Bimantara. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas subtopik mengenai pentingnya demokrasi berkelanjutan. Demokrasi berkelanjutan mengakui hak asasi manusia sebagai fondasi utama melalui perlindungan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan juga beragama. Sistem demokratis dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki ruang untuk berkembang dan juga berpartisipasi tanpa takut yang namanya represi. Dalam konteks berkelanjutan, demokrasi berkelanjutan mengejar keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Pembuatan keputusan yang mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan juga ekonomi jangka panjang menjadi prinsip sentral, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan menjadi kunci utama. Kemudian, lebih lanjut, demokrasi berkelanjutan memerlukan masyarakat yang teredukasi secara demokratis. Baik, saya lanjut. Demokrasi berkelanjutan memerlukan masyarakat yang teredukasi secara demokratis. Pendidikan yang mendorong pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan juga keberlanjutan memberikan landasan bagi partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam proses demokratis. Pentingnya tanggung jawab sosial dan juga korporat diperkuat dalam demokrasi berkelanjutan. Perusahaan dan lembaga ekonomi juga diharapkan untuk beroperasi dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta berpartisipasi dalam upaya menjaga keadilan ekonomi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Pemateri yaitu Afika Aulia. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam demokrasi berkelanjutan, diantaranya yaitu
Yang pertama, institusi-institusi demokratis, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan perlu diperkuat dalam konteks demokrasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas institusi-institusi ini memberikan dasar yang kuat bagi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan berkelanjutan. Demokrasi berkelanjutan mendorong budaya toleransi dan dialog antar kelompok. Dalam masyarakat yang toleransi, dalam masyarakat yang beragam, dialog yang terbuka dan menghormati perbedaan pendapat adalah kunci untuk mencapai persatuan yang berkelanjutan. Sehingga demokrasi berkelanjutan memerlukan siklus evaluasi dan terus-menerus. Masyarakat dan pemerintah perlu bersama-sama mengevaluasi kebijakan dan praktik-praktik demokratis serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan demokrasi secara berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Baik, karena sesi pemaparan materi sudah berakhir, maka kami tutup juga presentasi pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.